Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Kita sambung lagi ngopi-ngopi ya, cerita kehidupan. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran untuk kita semua, amin ya Allah. Jadi kemarin saya ada tulis di short video, kalimatnya seperti ini: jika ingin bahagia, bahagiakanlah dahulu orang lain di sekitarmu. Ya, memang tentang suatu pendapat, suatu statement yang kita curahkan itu kalau nggak dijelasin ya mungkin tidak semua orang bisa memahami dengan kalimat yang singkat itu. Jadi ya kita coba jelasin biar lebih luas lagi pemahaman Allah yang kita dapatkan ya. Jadi dari video short itu ada seorang sahabat kita, Bang Ijal ya. Dia berpendapat, dia komentar nih. Semua orang punya pendapat ya. Kalau menurutku bahagiakan diri sendiri dulu, baru ke orang lain. Mau buat ke orang lain bahagia tapi dari dalam diri nggak bahagia apa bisa? Maaf ya, ini cuman pendapat pribadi masing-masing orang. Salam saudara mas. Ya, salam juga Bang Ijal. Ya nggak apa-apa bang, kita saling berpendapat. Itu benar juga, nggak salah. Kalau ada orang bilang aku bahagiakan diriku sendiri dulu lah, baru bisa membahagiakan orang lain, ya benar. Kalau kita aja susah, gimana mau bantu orang susah? Coba ya, itu ada benarnya juga. Kalau kita nggak happy, bagaimana kita mau membuat orang lain happy? Ya semua dua-duanya benar ya, menurut versi sudut pandang kita masing-masing. Sama itu seperti kalimat atau tulisan saya yang sering saya ucapkan. Berdamailah dengan diri sendiri, baru bisa damai yang di sekeliling kita. Itu benar juga ya. Kalau kita belum damai, gimana di sekeliling kita mau damai ya kan? Jadi saya mau membagikan dari sudut pandang saya. Kita dalam hidup ini banyak menerima ya. Banyak menerima, tapi kita kurang berbagi, kurang mengeluarkan kasih ya. Kita harus pahami itu. Ada satu kalimat, dua kata yang sering kita ucapkan. Dan di situ saya jadi tanda tanya besar, siapa orang pertama yang mengucapkan kata itu? Ketika kita mendapatkan suatu kebaikan dari orang lain, kita akan berkata terima kasih. Ya. Kita berkata terima kasih ya. Ketika kita mendapatkan kebaikan dari orang lain. Jadi kalau kita mau pahami lebih dalam hakikat kata terima kasih itu, di situ sebenarnya ya ada tugas. Hidup ini gak boleh hanya sekedar menerima, tapi kita juga harus memberi, harus mengasih, harus ada kasih ya. Jangan tiap hari terima, tapi kita gak paham ini perintah kasih. Coba kita terapkan itu. Hidup berterima kasih seperti apa? Kalimat pertama terima ya kan, yaitu income kita. Apa yang datang pada diri kita, apa yang masuk pada diri kita, apa yang kita dapatkan. Nah, dari apa yang kita dapatkan, apa yang bisa kita kasih? Gak usahlah kita ngomong terima kasih kita kepada Allah. Kita ngomong terima kasih pada makhluk aja dulu. Terima kasih kita sebagai anak seperti apa? Terima kasih kita sebagai suami seperti apa? Terima kasih kita sebagai istri seperti apa? Terima kasih kita sebagai orang tua seperti apa? Coba. Apa yang kita dapatkan selama ini? Belajarlah memberi. Jadi jangan hanya menumpuk-numpuk apa yang kita dapatkan, tapi kita nggak belajar berbagi. Makna berbagi di sini bukan hanya uang, ya kan? Bukan hanya uang. Sekarang kita beginilah. Kita belajar dulu dari hal yang kecil dulu.
Kita sudah berumah tangga, sudah punya istri, sudah punya suami, sudah punya anak. Dari keluarga kecil kita dulu nih. Sudahkah kita berterima kasih dengan keluarga kita? Apa saja yang kita dapatkan? Ya. Seorang suami yang betul-betul mendapatkan kasih sayang dari seorang istri, dia akan memberi. Seperti apa suami itu berterima kasih? Pasti semangat dia kerja, semangat dia cari uang, semangat dia berusaha untuk membahagiakan anak istrinya. Di situ adalah bentuk terima kasih. Nah, seorang istri yang berterima kasih kepada suaminya seperti apa? Pandai-pandai dia atur rumah tangganya, dia urus rumah tangganya, dia atur keuangan suaminya. Ya, nggak berani dia boros. Kalau kita jumpai istri yang boros, merasa suaminya besok ada lagi, dia menganggap suaminya banyak uang, besok ada lagi, itu nggak pandai berterima kasih namanya. Ya, indah dunia ini kalau kita dalam hidup itu semua kita lakukan terima kasih, ya kan? Dapatlah rezeki kita berdagang, kita punya usaha, kita punya bisnis segala macam. Maju bisnis kita, jaya usaha kita. Jangan hanya menerima, menumpuk kekayaan aja. Ada nggak rasa terima kasih kita? Ya, saya dapat ini pelajaran terima kasih ini ketika saya pesan makanan di GoFood, ya kan? Jadi hari hujan itu, mau keluar rasanya malas. Akhirnya saya pesan makanan di GoFood, Gojek ya. Lalu di situ ada Gojek yang mengantarkan makanan ini, betul-betul dia itu apa ya, memberikan servisnya itu ya luar biasa. Padahal hari hujan loh. Dia chatting dengan saya, apa dia bilang? Mohon ditunggu sebentar ya Pak, ini hujannya deras. Ya udah saya tunggu, saya bilang. Tapi ternyata dia nggak nunggu hujan reda. Dalam kondisi hujan-hujanan itu ya dia tetap antar makanan walaupun dia basah kuyup, ya kan? Wah, ternyata nggak jadi dia tunggu ini. Sebentar aja makanan itu sampai. Nah di situ kan ada itu, kita mau kasih tip berapa untuk Gojek ini, ya. Dari pihak Gojek kan ada itu pilihan, kita mau ngasih berapa sebagai tips, uang tip lah. Akhirnya kita jangan hanya menerima saja. Di situ harus ada kasihnya, ya. Ya akhirnya saya kasih tip lah. Dan di situ bukan soal jumlah uang itu, tapi bagaimana kita hidup ini berterima kasih, ya. Sesama makhluk, ada nggak kita sering berterima kasih? Berterima kasih bukan sekedar ucapan, tapi bagaimana tindakan kita tuh, ya apa yang kita dapat kita juga harus berbagi, memberikan dari diri kita. Indah hidup ini. Kepada siapa aja. Kita dalam bertetangga ya. Coba kita lihat tetangga kita kiri kanan, depan belakang, bagaimana sikap mereka kepada kita. Rukun gak kita bertetangga? Bagus gak kita bertetangga? Bisa jadi kita kurang kasih, makanya bertetangga gak bagus, ya kan? Berhitung kita hidup ini. Coba kita ada kasih itu, keluarkan dari diri kita apa. Entah jumpa kita di jalan ya hanya sekedar senyum, hanya sekedar menyapa. Di situ ada kehangatan, ya. Jadi belajarlah hidup berterima kasih. Yaitu sesama makhluk nih kalau kita kupas nggak ada habisnya. Nah bagaimana bang cara saya berterima kasih kepada Allah? Nah apa yang sudah kau dapat dari Allah? Dikasih napas, dikasih hidup, dikasih kekuatan.
dikasih tenaga, dikasih pikiran, dikasih akal, dikasih pendengaran, dikasih penglihatan. Wah, luar biasa banyak yang Allah kasih sama kita. Dan itu kita terima. Tapi apa yang kita berikan kepada Allah? Dikasih wajah rupawan, ganteng, cantik, sombong pula kita. Menghina pula kita pada orang lain. Merasa hebat pula kita. Dikasih kekuatan, dikasih jabatan. Bukannya bagus-bagus kita jalankan jabatan itu, malah makan gaji buta kita. Banyak kan orang begitu. Itu dia gak tahu kasih namanya. Hanya terima saja, kasihnya gak ada. Ya kan? Dikasih tangan oleh Allah, mukul istri, mukul anak pula kita. Ya kan? Pakai tangannya itu kita pukul. Itu gak tahu berterima kasih namanya. Pakai tangan itu pula kita mencuri. Ya, coba kita terapkan hidup berterima kasih. Dikasih sehat, ya bagus-bagus, banyak-banyak ibadah. Berikan kasih itu dari diri kita sebagai bentuk rasa syukur. Makanya kalau dengan komentar tadi, bang, bahagia diri sendiri dulu lah bang, baru bisa bahagiakan orang lain. Ya kalau tunggu dirimu bahagia, ya susah. Ya kan? Terkadang banyak juga orang udah banyak dikasih sama Allah, gak bahagia juga. Jadi bahagia itu bukan karena dia itu sudah dapat atau belum. Udah dapat pun gak bahagia dia. Bagaimana membahagiakan orang lain? Jadi coba kita terapkan dalam hidup. Ya Allah, hari ini rezekiku lebih ya Allah. Oh, harus ku keluarkan ini. Ada hak orang lain. Ya kan? Berbagilah dengan orang-orang yang kita bilang ya orang-orang sekitar kita. Seperti pesan GoFood itu ya kan. Apa salahnya? Kasih tip 10.000, 20.000. Setiap pesan makanan kasih. Besok pesan lagi makanan kasih lagi. Iya kan? Buktikan itu. Makanya di kemarin saya tulis, ternyata berlipat-lipat ganda yang kita dapat ini. Ya, mungkin gak banyak kita kasih tip tuh 5.000 rupiah palingnya. Tapi gak tahu kita, bisa jadi doa Gojek itu ya kan, untuk kita kan. Pagi pesan makanan, sorenya berlipat ganda Allah ganti. Ya, berpuluh-puluh kali lipat Allah ganti dari apa yang kita keluarkan. Kita langsung ingat lagi nih. Oh, berarti ya perintahnya kasih lagi nih. Udah dapat lagi kan? Kasih lagi. Cari lagi siapa yang berhak menerimanya. Kalau kita hidup seperti itu ya indah lah. Gak ada kita susah, gak ada kita mengeluh ya. Hati kita pasti lapang hati kita. Karena bahagia ketika mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan. Dengan bahagia ketika membahagiakan orang lain berbeda. Beda itu ya. Mungkin kita bahagia dapat uang, dapat rezeki lebih, ya paling untuk diri kita sendiri. Ya kan? Tapi ketika kita berbagi sedikit dengan orang-orang yang membutuhkan, ya contohlah kita kasihlah untuk Gojek, kasih tipnya 10.000, 20.000 ya kan. Sedikit gak banyak itu. Tapi bisa jadi di situ kebahagiaannya itu kenapa kok luas? Bisa jadi itu untuk penghidupan keluarganya. Ya, anaknya butuh uang sekolah atau istrinya butuh untuk rumah tangganya. Dan itu bukan untuk dia sendiri. Ada lagi dia berbagi tuh. Ya. Jadi coba diterapkan. Kalau mau bahagia ya bahagiakan orang lain. Mudah, membahagiakan orang lain mudah. Kita nggak mencari permusuhan, ya kan? Baik-baik kita sama tetangga, ramah-ramah kita sama tetangga, itu sudah membahagiakan. Kan tidak mesti uang aja bahagia itu. Terapkan
apa yang sudah diberikan oleh anak kita, bisa nggak kita hargai, ya kan? Ada nggak rasa terima kasih kita? Kadang anak kita pulang sekolah, ya tadi Zaki pelajaran menggambar Zaki konten 7 ya laporan dia kan. Banyak itu orang tua seperti itu, ketika anak laporan ingin dihargai, kita kadang cuek. Ya, apa salahnya kita puji anak itu? Oh bagus ya gambarnya ya, keren ya. Nah itu tanda kita berterima kasih. Tapi banyak kan para orang tua nggak penting lah itu. Kurang dia rasa terima kasih kepada anak. Padahal anaknya udah berusaha ingin menyenangkan orang tuanya. Tapi kita sebagai orang tua kurang menghargai. Ya. Apalagi apa yang diberikan istri kita selama kita berumah tangga. Apa kebaikannya selama ini pernah gak nampak sama kita itu? Kalau yang kita lihat hanya buruknya, hanya kurangnya, hanya yang gak kita suka yang kita lihat, bagaimana rumah tangga mau akur? Pernah gak kita berterima kasih pada istri? Banyak itu para laki-laki gak paham ya. Masih gadis, cantik nih perempuannya kan. Menikah dia sama kita, kawin sama kita, woi, pudar cantiknya itu. Udah pudar cantiknya, jajan pula kita di luar, cari perempuan lain yang lebih cantik. Banyak kan seperti itu kan. Padahal istrimu itu sudah berkorban, luar biasa dia berkorban demi kamu, tapi nggak nampak sama kamu. Yang kau lihat jeleknya aja, ada jelek biniku, udah tua biniku. Lihat lagi ya janda sebelah, lebih seksi, lebih montok, lebih segalanya, wah tergoda kita. Itu adalah orang yang nggak pandai berterima kasih, ya kan? Kalau orang yang pandai berterima kasih, aduh kasihan aku, malu aku. Dulu luar biasa dia cantik, menikah sama aku nggak pandai aku bahagiakan dia, gagal aku membahagiakannya, pudar cantiknya. Nggak pernah laki-laki itu merasa bersalah, ya kan? Harusnya kita terima kasih lah. Begitu juga para istri. Lihat suamimu itu, ya. Banyak para suami itu lebih tua daripada umurnya, belum menikah sama kita, gagah, ganteng, bersih. Nah, udah kawin sama kita, langsung jadi bapak-bapak lah dia kan. Padahal umurnya masih abang-abang itu, belum bapak-bapak. Cepat tuanya. Karena apa? Banyak beban pikiran hidup. Bukan capek tenaga saja, capek berpikir bagaimana membawa rumah tangga ini, membahagiakan anak istrinya. Cuman para istri itu banyak gak paham itu, ya. Yang dia tahu duit, itu aja yang dia tahu. Kalau suaminya bisa menyenangkan dengan uang, itu baru dia bilang bahagia. Tapi ketika suami gak bisa memberikan apa yang dia inginkan, di situ gak ada syukur, ya. Ada gak sikap terima kasihmu? Cobalah lihat apa yang kita dapatkan. Suami sudah banting tulang, pergi pagi, pulang sore, ya. Nggak peduli lagi dirinya. Yang penting anak istriku makan. Macam mana caranya ini? Itu para istri banyak nggak tahu. Nggak dia lihat itu. Yang dia pikirkan, mana uangnya, kenapa cuma sekian, kenapa nggak cukup. Itu aja yang dia tahu. Tapi nggak ada rasa terima kasih. Nah, kalau sudah seperti itu ya nggak harmonis rumah tangga, ya. Jadi pada apapun yang kita dapatkan, cobalah belajarlah terima kasih. Terima kasih itu unik ya. Saya jadi tanda tanya, siapa orang yang pertama kali mengucapkan kata itu? Harus ada yang kita keluarkan, jangan hanya sekedar menerima, ya. Apa yang kita dapatkan? Berbagi.
Ya, senangi orang-orang sekitar kita. Itu akan berlipat-lipat ganda yang kita dapatkan. Dan Allah juga akan memberikan lagi yang lebih banyak. Dan kita akan menerima yang lebih banyak. Nah, ketika menerima yang lebih banyak, ya harus paham tugas. Berarti perintahnya harus kasih lagi yang lebih banyak. Ya, dalam hal apapun. Jadi terapkan dulu di wilayah sekitar yang dekat dengan kita. Dengan anak bagaimana? Dengan istri bagaimana? Dengan suami bagaimana? Dengan adik-adik kita bagaimana? Dekat-dekat dulu, orang-orang dekat dulu. Baru keluar. Oh, dengan tetangga seperti apa? Dengan sahabat kerja seperti apa? Dengan masyarakat seperti apa? Apa yang kita kasih? Jadi jangan hanya sekedar menerima saja. Disitulah nanti Allah tanya. Itu di Al-Quran kan ada itu. Dikasih rezeki dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Nah, itu Allah tanya. Ya. Apalagi seluruh anggota tubuh kita jadi saksi. Tangan, apa yang dibuat tangan? Mau berbohong kita, tangan pun bicara. Ya. Mulut, apa yang dilakukan mulut? Mau berbohong kita, mulut pun bicara. Jadi saksi dia nanti. Jangan sampai kita nggak amanah. Apapun yang Allah berikan pada diri kita harus amanah. Ya. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami, dipelajari, diterapkan dalam hidup, ya. Ayo kita hidup penuh terima kasih. Jangan hanya sekedar menerima, tapi berikan. Dari diri kita harus kita keluarkan apa yang kita bisa. Ya. Nah, ketika kita amanah, Allah kasih tangan, dengan tangan ini buatlah baik. Allah kasih mulut, dengan mulut itu buatlah baik. Jangan gunjing orang kita. Ya, itu orang gak tahu terima kasih namanya. Udah dikasih mulut sama Allah, dikasih suara sama Allah. Banyak orang bisu gak bisa ngomong. Kita bisa ngomong. Ngomong pula kotor-kotor. Gunjing orang pula kita, gibah orang pula kita. Ya kan? Apa yang ada pada diri kita, cobalah terima kasih. Pandai-pandai bersyukur. Ya. Kalau itu kita terapkan dalam hidup, bahagia, pasti bahagia. Jangan sampai kita kurang rasa syukur, ya. Dari hal kecil lah. Anak aja itu. Pulang ya, ini Ponten 7 ya. Kayak mana ya gambarnya, bagus nggak ya? Cantik nggak ya? Oh keren. Apa salahnya kita puji? Iya kan? Menyenangkan dia, menghargai apa yang sudah dia buat. Banyak orang tua itu kadang sepele sama anak. Kurang rasa terima kasih kepada anak. Ya. Coba kita hargai semua. Kalau bisa kita hargai, indah hidup kita. Silakan diulang-ulang lagi untuk saudaraku, sahabatku yang sudah dengar ini, coba terapkan. Ya. Udah dengar nih kan audionya. Pandanglah wajah anakmu, macam mana kau berterima kasih kepada anakmu. Pandang wajah istrimu, macam mana kau berterima kasih kepada istrimu. Pandang suamimu, bagaimana kau berterima kasih kepada suamimu. Gak perlu terima kasih itu dengan ucapan. Mungkin kita orangnya gak pandai ngomong, berat memuji. Ya, aku gak pandai lah bang, romantis-romantis sama bini bang. Kaku mulutku bang. Sama bini kau kaku. Giliran cewek di luar kau manis sekali mulutmu. Bisa kau? Gak ada istilah gak bisa. Ya. Belajar terima kasih. Kalau kita pandai menghargai, pandai berterima kasih, indah hidup kita. Ya. Silakan ini diamalkan. Insya Allah hidup itu bahagia. Ya, itu sebagai bentuk rasa syukur kita.
Jadi kalau kita itu selalu susah, selalu ngeluh, selalu sedih, selalu rasanya bang aku nggak ada bahagia-bahagianya bang, ada aja masalah. Karena kau terima aja terus, nggak pernah kau kasih. Apa yang diberikan dari sekitar kita kau hanya sekedar menerima, tapi kau tak pernah mengasih. Ya, jadi silakan diamalkan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.